Perkenalkan, nama saya Alina Nujum, NIM 1910010052, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di restoran Cuvi Mi Malang. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Analisis regresi berganda adalah pengembangan dari analisis regresi sederhana di mana terdapat lebih dari satu variabel independen X. Analisis ini digunakan untuk melihat sejumlah variabel independen X1, X2, dan X seterusnya terhadap variabel independen Y berdasarkan nilai variabel-variabel independen X1, X2, dan seterusnya. Dalam regresi berganda, seluruh variabel bebas dimasukkan ke dalam perhitungan regresi serentak. Dengan demikian, diperoleh persamaan regresi guna memprediksi variabel terikat dengan memasukkan secara serentak serangkaian variabel bebas. Dalam persamaan regresi, dihasilkan konstanta dan koefisien regresi bagi masing-masing variabel bebas. 1. Model regresi berganda. Regresi berganda digunakan untuk menganalisis hubungan kausal beberapa variabel bebas atau X terhadap suatu variabel tergantung atau Y. Model yang digunakan adalah yang Y sama dengan A tambah B1X1 B2X2 tambah Y, di mana Y di sini yaitu kepuasan konsumen, A-nya itu konstanta, dan B-nya itu koefisien regresi variabel bebas. X1 sama dengan kualitas pelayanan, dan X2 kualitas produk, dan E sama dengan error. Tujuan dari analisis regresi yaitu pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Yang kedua, persyaratan penggunaan model regresi. 1. Model regresi dikatakan layak jika angka signifikansi pada ANOVA sebesar lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, atau B, prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Kelayakan ini diketahui jika angka standard error of estimate lebih kecil dari standard deviation. Yang ketiga, atau C, koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji T. Koefisien regresi signifikan jika T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai kritis. Dalam IBM SPSS dapat diganti dengan menggunakan nilai signifikansi dengan ketentuan yaitu jika signifikan lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi signifikan. Tapi jika signifikan lebih besar dari 0,05 berarti koefisien regresi tidak signifikan. Yang keempat, tidak boleh terjadi multikolinearitas, artinya tidak boleh terjadi korelasi antara variabel bebas yang sangat tinggi atau terlalu rendah. Syarat di sini hanya berlaku untuk regresi linear berganda dengan variabel bebas lebih dari satu. Terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antara variabel bebas lebih besar dari 0,10 atau lebih kecil dari 0,10. Dan yang kelima, tidak terjadi autokorelasi jika angka DW di antara min 2 sampai plus 2. Berikutnya, metode pengelolaan data. Dalam penelitian ini, pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan program analisis data yaitu IBM SPSS Statistik versi 21.0 SPSS. Yang kedua, analisis data deskriptif. Analisis dilakukan untuk mengetahui nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari setiap variabel dalam penelitian ini. Dengan menggunakan statistik deskriptif, dapat tersaji dengan ringkas sehingga dapat terlihat ukuran persebaran datanya normal atau tidak. Saya langsung saja menjelaskan pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, dengan menggunakan
uji normalitas, yang kedua uji multikolenialitas, yang ketiga uji autokorelasi, dan yang keempat uji regresi linear berganda, yaitu uji T, statistik, dan uji F. Pertama, hasil dari uji normalitas pada penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, ujian normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Pada dasarnya, uji normalitas adalah membandingkan antara data yang kita miliki dan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Pada uji normalitas ini, analisis statistik dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data residual tidak normal. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data residual terdistribusi normal. Dari hasil uji pada penelitian ini, terlihat bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,856 dan signifikasi 0,456. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa signifikasi 0,456 lebih besar dari 0,05. Artinya data residual berdistribusi normal. Yang kedua, hasil uji multikolenialitas. Uji multikolenialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen, dan apabila terjadi korelasi, maka model regresi tidak dapat digunakan. Pengujian ini dapat dilihat melalui nilai tolerance dan nilai variance inflation factor atau VIF. Pertama, nilai tolerance. Nilai Outhoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolenialitas adalah nilai tolerance lebih kecil dari 0,10. Sedangkan yang kedua, nilai variance inflation atau inflation factor atau VIF adalah yang pertama, nilai VIF apabila lebih besar dari 0, maka dapat diduga mempunyai persoalan multikolenialitas. Sedangkan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak dapat multikolenialitas. Berdasarkan dari hasil pengolahan, bahwa dapat diketahui nilai tolerance kualitas pelayanan dan kualitas produk yaitu 0,462. Sedangkan nilai variance inflation factor atau VIF adalah pada kualitas pelayanan sebesar 2,163 dan kualitas produk sebesar 2,163. Dari kedua variabel tersebut memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 0,10. Berdasarkan hasil pengujian multikolenialitas menunjukkan bahwa nilai VIF dari semua variabel bebas memiliki nilai lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Hal ini bahwa variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolenialitas dalam model regresi. Dengan demikian diketahui bahwa data penelitian memenuhi asumsi bebas multikolenialitas. Yang ketiga, hasil dari uji autokorelasi. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Darwin-Faston atau Dewey. Pengambilan keputusan atau ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut. Angka Dewey di bawah min 2 berarti ada autokorelasi positif. Sedangkan angka Dewey di antara min 2 sampai plus 2 berarti tidak ada autokorelasi. Sedangkan jika angka Dewey di atas plus 2 berarti ada autokorelasi negatif. Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada penelitian ini, diketahui nilai statistik Darwin-Faston atau Dewey sebesar 1,982. Angka ini terletak antara min 2 dan plus 2. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif dalam penelitian ini. Berikutnya, hasil uji regresi linear berganda. Pada penelitian ini menggunakan perhitungan SPSS 21,0. Dari perhitungan tersebut diperoleh model variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen, yaitu kepuasan konsumen sama dengan
3,240 tambah 0,609 tambah 0,319 tambah E. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan nilai konstanta sebesar 3,240. Dapat diartikan apabila variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka kepuasan konsumen pada restoran Cui Mie Malang akan tetap sebesar 3,240. Berikutnya hasil uji tes statistik atau parsial. Uji tes statistik ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. Setelah T hitung diperoleh variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Untuk mengetahui nilai T tabel digunakan persamaan dan melihat nilai signifikan, yaitu pertama, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO diterima dan H1 diterima. Maka hal ini berarti variabel independen atau bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. Kedua, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO ditolak dan H1 juga ditolak. Maka hal ini berarti variabel independen atau bebas secara parsial tidak terpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. Yang ketiga, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Keempat, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji tes statistik menggunakan model koefisien. Pertama, hasil statistik uji T untuk variabel kualitas layanan diperoleh nilai T hitung sebesar 4,360 dan T tabel 2,011 atau di V sama dengan 50 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena T hitung lebih besar dari T tabel atau 4,360 lebih besar dari 2,011 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Hal ini berarti variabel kualitas pelayanan atau X1 berpengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen di restoran Cui Mie Malang. Yang kedua, hasil statistik uji T untuk variabel kualitas produk diperoleh nilai T hitung sebesar 2,100 dan T tabel 2,011 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena T hitung lebih besar dari T tabel atau 2,100 lebih besar dari 2,011 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 0,041 lebih besar dari 0,05, maka H2 diterima. Hal ini berarti variabel kualitas produk X2 berpengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen di restoran Cui Mie Malang. Yang kedua, dengan hasil uji F statistik atau simultan. Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji F dapat dicari dengan melihat F hitung dari tabel ANOVA. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05. Variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Untuk mengetahui nilai T tabel digunakan persamaan dan melihat nilai signifikan sebagai berikut. Pertama, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Ketiga, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang keempat, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, hasil uji F statistik dengan menggunakan uji
perhitungan ANOVA. Dari hasil perhitungan SPSS 21,0 pada tabel uji F diperoleh nilai F hitung 39,845 lebih besar F tabel 2,441 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan H3 diterima, yaitu kualitas pelayanan dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen di restoran Cui Mie Malang. Pembahasannya yaitu pertama, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Hasil pengujian yang dilakukan berdasarkan kuesioner yang diisi oleh para responden yang menyatakan kualitas pelayanan pada restoran Cui Mie Malang dilihat dari hasil nilai T hitung sebesar 4,360 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Maka kualitas pelayanan sangat berpengaruh yang signifikan dan dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Yang kedua, pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Hasil pengujian yang dilakukan berdasarkan kuesioner yang diisi oleh para responden yang menyatakan kualitas produk pada restoran Cui Mie Malang dilihat dari hasil nilai T hitung sebesar 2,100 dan nilai signifikan sebesar 0,041. Maka kualitas produk sangat berpengaruh yang signifikan. Hal ini berarti jika cita rasa makanan terjaga dengan baik, menu yang disajikan bervariasi, maka makanan atau minuman yang ditampilkan juga menarik dan terjaga dengan baik, maka akan meningkatkan kepuasan pada konsumen. Yang ketiga, pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari uji F, menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu kualitas pelayanan dan kualitas produk secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi kepuasan konsumen secara signifikan. Hal ini bisa dilihat dari uji F tadi dengan hasil F hitung sebesar 39,845 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih besar dari lebih kecil dari 0,05. Jadi semakin baik kualitas pelayanan dan kualitas produk yang diberi, maka semakin meningkat pula kepuasan konsumen di restoran Cui Mie Malang.